Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau, Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapa-Ku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersyukur kepada Bapanya karena Bapanya menyatakan kebenaran kerajaan kepada orang kecil. Menyatakan Yesus, Sang Allah Putra, kepada orang-orang sederhana. Pertanyaannya, mengapa Allah menyatakan kepada orang-orang sederhana? Jawaban pertama adalah, karena itulah yang berkenan kepada Bapa. Terserah Bapa mau menyatakan rahasianya kepada siapa. Dan Bapa memilih orang-orang kecil dan sederhana. Mengapa orang-orang kecil dipilih? Dipilih karena memang rahasia kerajaan Allah itu hanya bisa dimengerti dengan dipercaya, bukan dengan dipikirkan, dianalisa, dinalar, tidak cukup. Justru orang-orang pandai, orang-orang bijak, banyak menggunakan akal budinya, pemikirannya, dan kadang-kadang susah menerima hal itu. Mungkin contoh menjadi lebih jelas. Bagaimana yang paling tinggi harus yang paling melayani? Sulit bagi akal budi untuk mengerti, terbalik-balik. Bagaimana yang terdahulu menjadi yang terakhir? Bagaimana ditampar pipi kiri diberikan pipi kanan? Bagaimana mencintai musuh? Hal-hal itu sulit dimengerti dan nampaknya kontradiktif. Hanya bisa dipercaya, diakui dan diamini. Dan orang-orang sederhana justru lebih cepat mempercayai. Sementara orang yang punya reason, argumentasi yang cukup kuat, tidak mudah percaya. Karena punya alasan ini, punya alasan itu. Yang akhirnya terbatas sekali. Bahkan banyak kemudian yang menjadi agnostik. Tidak lagi mempercayakan diri kepada sesuatu yang lebih tinggi. Karena akal budinya yang memikirkan hal itu. Sementara bagi orang yang sungguh-sungguh mau mempercayai dan merasa terus-menerus tidak mampu mengerti, maka dia terbuka untuk terus belajar, untuk terus percaya. Belajar melalui percaya, belajar melalui iman. Faith, seeking understanding. Iman dulu, kemudian mencari pengertian. Fides quaerent intellectum. Dan Santo Bonaventura seperti itu. Tulisan-tulisannya luar biasa, refleksinya luar biasa.
Orang kadang-kadang bisa geleng-geleng kepala. Mengapa bisa sampai di situ? Renungannya bisa sampai di situ, bagaimana caranya? Karena keterbukaan hatinya. Karena karya Roh Kudus. Bukan karena dia pandai sekali. Bukan karena dia bijak sekali. Tidak. Santo Bonaventura akhirnya memang merangkumnya. Bahwa untuk mengetahui misteri-misteri ilahi, Yesus adalah jalan. Yesus adalah pintu. Dengan mencintainya, dengan mempercayainya, kita bisa lebih mengerti. Bukan dengan memikirkannya, kemudian juga mencari alasan-alasan dan bukti-bukti. Karena dua hal yang berbeda. Mencintai dan mengimani, kemudian mengetahui. Bukan memikirkan, mencari bukti-bukti, dan kemudian percaya. Percaya itu bukan karena bukti. Kalau percaya karena bukti bukan percaya lagi, itu logika saja. 2 tambah 2 tidak perlu doa rosario, karena terbukti 4. Tetapi apakah perkawinan saya di masa depan akan berjalan dengan baik? Iman yang membuktikan. Dan itulah 2 cara mengetahui, mengenal Tuhan. Dan Santo Bonaventura menunjukkan kepada kita, mari kita dengan cinta, mari kita dengan iman, kita mengenal Tuhan. Kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita mempunyai rahmat pengenalan akan Allah yang berasal dari Roh Kudus sendiri. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur atas rahmat iman, sehingga kami bisa mengenal Putra-Mu. Dan melalui Putra-Mu kami mengenal Engkau. Semoga Engkau menganugerahkan roh pengenalan akan Allah, sehingga kami makin mengasihi, makin percaya, dan makin mengenal Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami, Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin.